sekarang tapi ada yang agak besar. Oke. Oh, baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Oke, Akhyar. oke, Pak Prof. Ya, Oke. baik, sudah semuanya ya. Kayaknya ini Pak Prof. Oke. Ini Pak Kiai. Pak Rizal. Iya, ya Pak. Iya Prof, ya Prof. Oh, ini Saya, dari mana Pak Rizal? saya dari Lombok, tapi Masya Allah. kebetulan hari ini juga mau berangkat ke Makassar juga ini. Oh Sedang iya. di bandara, Prof. Oh iya, 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 iya. Ya, Senang ya, bertemu, Prof. Senang bertemu. ya, 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 ya. Baik, kalau gitu kita mulai. Silahkan Bulia. Mana Bulia ini? Salam, Prof. Oh ya, silakan Bulia. Sendirian ya? Itu sudah dibagi semua ya Sampun. topik-topiknya. Nah, ini seperti Pak Akhyar, Pak Rizal tadi udah dapat ya? Sudah, Prof. Udah dapat. Iya. Oh baik. Kalau gitu, mari kita mulai dan mari kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bulia di share makalahnya. Iya. Semuanya bisa melihat ya? Sudah aman ya? Oke, aman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, selamat sore. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk membicarakan tentang ilmu dan agama dalam konteks filsafat ilmu ya, dalam perspektif filsafat ilmu. Baik, jadi teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu, Pak Ahyar mungkin bisa di-mute sebentar. Oke. Jadi perdebatan mengenai hubungan antara ilmu dan agama itu sudah lama menjadi topik hangat ya dalam sejarah pemikiran manusia. Karena di satu sisi ilmu itu dianggap sebagai metode yang sistematis dalam mengungkapkan sebuah kebenaran. Bisa melalui observasi, terus kemudian eksperimen, kemudian dengan logika deduktif, atau mungkin juga logika induktif. Nah, di sisi lain, agama itu menawarkan pandangan yang metafisik dan normatif, yang menghubungkan manusia dengan dimensi spiritual atas makna kehidupan gitu. Sehingga konteks filsafat ilmu ini antara ilmu dan agama itu sebenarnya memang entitas yang terpisah, namun sebenarnya keduanya itu memiliki tujuan yang maksudnya bisa ada titik temu di situ. Itu Pak Akhyar kok di-off-kan kenapa ya? Pak Akhyar? Halo? Akhyar meninggalkan ini ya? Halo. Pak Akhyar, Pak Rizal. Ini rule of the game-nya ya, perlu sampean ketahui ya. Saya jelaskan, jadi seluruh peserta harus real time ya, real time on cam. Begitu. Jadi tidak boleh diganti pohon kelapa atau diganti pemandangan ya, gitu. Jadi ini karena mestinya saya minta semuanya masuk, tapi karena rembukan teman-teman lalu kemudian diputuskan saya diminta online, oke, saya setuju, tapi dengan syarat bahwa kita bertemu wajah seperti ini. Saya bisa melihat Pak Rizal, Pak Akhyar, Mbak Lia dan teman-teman yang lain. Itu syaratnya Pak. Kalau syaratnya itu tidak dipenuhi, saya minta semuanya harus ke Semarang. Nanti kan memberatkan Bapak. Ini apalagi Ustadz sangat sibuk sekali dengan urusan-urusan umat. Jadi ini adalah satu penyelesaian yang win-win gitu. Setuju ya? Setuju. Ya. Baik. Mari kita lanjutkan. Terima kasih, Prof.
Nah, jadi Bapak dan Ibu semua, seperti yang terlihat di layar, kalau ngomongin ilmu, ilmu itu sebenarnya menitik beratkan pada analisis tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh, kemudian diuji, kemudian divalidasi. Seperti tokoh-tokoh ya, ada Karl Popper itu dengan konsepnya falsifikasi itu menekankan bahwa pengetahuan ilmiah itu bersifat tentatif dan selalu terbuka untuk diuji ulang melalui metode yang empiris. Jadi maksudnya di sini tuh untuk kebenaran yang berbau ilmu itu tuh sebenarnya tidak tidak itu masih bisa ada pembaharuan dengan metode empiris. Jadi ada temuan baru kayak gitu. Seperti dalam bukunya Popper, The Logic of Scientific Discovery, itu menyatakan bahwa teori ilmiah itu dapat dicerminkan dalam prediksi yang bisa dibuktikan salah. Seperti halnya teori Big Bang ya, itu orang tuh masih berspekulasi, wah itu ada ledakan ya, ada ledakan antara planet-planet kemudian menyebar luas. Itu masih berupa teori yang mungkin di tahun 2050 atau 2060 itu mungkin ada lagi metode empiris yang membuktikan bahwa itu mungkin salah. Tapi kalau dalam metode keagamaan atau dalam ilmu agama itu beda lagi. Nah, begitu juga seperti Thomas Kuhn melalui bukunya The Structure of Scientific Revolution. Jadi ilmu itu Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, ya betul. Thomas Kuhn itu dia itu saintifnya itu bisa merevolusi. Jadi paradigmanya itu bahwa paradigma itu bisa berevolusi pada sebuah hal-hal yang mungkin muncul gitu. Kemudian slide berikutnya. Nah, berbeda dengan ilmu, ini kita ngomongin tentang agama. Kalau agama itu merupakan sistem keyakinan yang menyediakan pandangan metafisik dan normatif, tapi dihubungkan dengan dimensi spiritual. Ciri khasnya, biasanya kebenaran itu sumbernya dari wahyu, kemudian ada tradisi, kemudian ada pengalaman spiritual. Sehingga bisa ada memberikan makna hidup, ada juga pedoman etis di sana, kemudian ada juga orientasi eksistensi keberadaan kita di dunia ini. Nah, kalau dalam kerangka epistemologi agama, itu pengalaman mistis dan relevansinya itu dianggap sebagai sumber pengetahuan yang valid. Seperti halnya tadi, saya berbicara tentang Big Bang. Kalau tadi di teori di ilmu itu secara metode empiris ya, oke, ini ada benturan kemudian saling memecah, kemudian muncullah galaksi-galaksi. Tapi di Al-Qur'an itu sudah jelas gitu. Sudah jelas diungkapkan dalam surah An-Anbiya ayat 30. Nah, itu sudah jelas di sana bahwa apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya itu dulunya menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatunya yang hidup berasal dari air. Maka tidakkah mereka beriman? Jadi Allah itu sudah menjelaskan sebenarnya konsep Big Bang ini dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Anbiya ayat 30. Namun secara ilmu itu orang ilmu itu aku nggak percaya kalau nggak dibuktikan secara empiris kayak gitu. Jadi oke. Itu ya. Terus kemudian, nah di sini ada perspektif filsafat ilmu terhadap hubungan ilmu dan agama secara epistemologi. Misalnya dalam konsep pengetahuan dalam ilmu. Kalau konsep pengetahuan dalam ilmu itu metodenya empiris. Ada observasinya, ada eksperimennya, kemudian ada logika deduktifnya. Kemudian ada juga teori falsifikasi yang disampaikan tadi oleh Popper dan juga paradigma ilmiah oleh Kuhn. Ya. Lah, beda lagi dengan konsep pengetahuan dalam agama. Nah, kalau dalam agama, sumber kebenarannya melalui wahyu dan pengalaman transindental, kalau kemudian manifestasinya itu berdasarkan nilai-nilai metafisik dan normatif. Kemudian kalau metodologinya, dalam pendekatan ilmiah, itu metodenya deduktif dan induktif.
sehingga ada ujian hipotesis dan teori. Makanya Big Bang itu masih berupa teori Big Bang. Jadi kemungkinan itu masih bisa diuji lagi dan mungkin ada teori-teori lagi gitu. Ada lagi kayak apa namanya teori adanya manusia itu apa ya? Evolusi. Evolusi. Teori evolusi manusia dari monyet itu kan masih teori gitu. Jadi ada hipotesis lain yang membutuhkan eksperimen yang menunjukkan bahwa kita nenek moyangnya bukan monyet. Tapi kan kalau dalam Al-Quran kan udah jelas manusia itu ya dari pasangan lelaki perempuan ya dari bersuku-suku kemudian gitulah sudah ada gitu. Jadi pendekatan keagamaan itu interpretasinya dari teks suci atau Al-Quran. Kemudian ada juga dari tradisi dan pengalaman spiritual. Metodenya itu juga masuk ke metode hermeneutik. Ya. Jadi dalam memahami makna ada simbolik, ada normatif. Nah, implikasinya dalam historis maupun kultural yang ada di kita ini, misalnya dalam evolusi pemikiran atau perubahan pemikiran, transformasi pandangan antara ada perubahan ya, kalau ilmu itu ada perubahan. Misalnya mungkin di zaman klasik, zamannya Al-Ghazali dulu atau zamannya Galileo Galilei, itu nggak akan sama dengan pada saat zamannya sekarang, pencerahan atau zamannya era modern. Itu kalau diomongin apa namanya pemikirannya si Galileo Galilei sama pemikirannya si Elon Musk itu pasti akan beda banget. Nah, karena adanya evolusi pemikiran, karena ada perubahan. Ini aja yang saya lucu tuh tadi siang kita ngobrol sama anak saya. Kalau ibu saya yang usianya baby boomers ya, zamannya baby boomers itu kalau ngimpi itu nggak jauh-jauh dari ngimpi ada ular yang datang ke rumah atau simbolik-simbolik kayak gitu. Tapi kalau anak Gen Alpha, anak saya itu ngimpinya saya ngimpi tadi ada tripod yang wireless kayak gitu-gitu. Jadi udah beda banget gitu. Itu udah cuma konsep ini. Jadi sangat berevolusi gitu. Nah, sedangkan kalau secara kultural itu pengaruh nilai-nilai budaya dan sosial itu bisa membentuk persepsi tentang ilmu dan agama sendiri. Ada juga peran dialog ya. Adanya misalnya ada konflik, ya selalu ada perdebatan ya namanya konflik, kemudian ada independensi ya. Kemudian ada juga di sini ada dialog diskusi. Nah, dialog ini tuh bisa menjembatani antara pemikiran tradisi-tradisi tersebut. Kayak gitu. Nah, titik temunya di mana? Jadi titik temunya antara ilmu dan agama, dalam hal pencarian kebenaran. Jadi ilmu dan agama itu keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari arti dari kebenaran yang sesungguhnya. Jadi mencari penjelasan tentang eksistensi alam semesta. Kalau Profesor Jamil kemarin bilangnya kedewasaan berpikir. Jadi di sini tuh tujuannya mencari proses kebenaran. Kayak kalau dibilang dulu zamannya, menurut saya ya Prof ya, kalau dulu zamannya Nabi Ibrahim kan semuanya konsep berpikirnya tentang kebenaran tuh Tuhannya ya patung gitu, semuanya nyembah. Tapi ternyata Nabi Ibrahim beda, dia bisa mencari kebenaran untuk mencari Tuhan itu dengan kedewasaan berpikirnya bahwa wah nggak mungkin patung itu bisa menciptakan kita, orang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi intinya itu dari itu semua pencarian kebenaran itu ya tujuannya sama, mencari penjelasan ya tentang eksistensi alam semesta. Kenapa kok bisa cabai warnanya merah gitu, siapa yang ngecat kayak gitu kan, atau itu matahari kok kenapa terbitnya dari timur, kok tenggelamnya dari barat. Itu semua itu sedang kita itu mencari semuanya. Dialog konstruktif ya antara penalaran empiris dan juga interpretasi wahyu. Jadi di wahyu ditemukan Al-Quran menceritakan tentang misalnya perbedaan antara di laut itu ada perbedaan air tawar dan air asin yang bersampingan tapi nggak bisa saling menyatu. Ini tuh secara empiris itu sampai sekarang belum bisa ditelaah. Kok bisa ya terjadi kayak gitu? Ini berhentinya sampai di mana? Sampai dasar mana? Nah, padahal di Al-Quran udah ada. Kemudian dari nilai kemanusiaan.
penekanan pada nilai etis dan moral yang mendasari kehidupan manusia. Kalau saya berpikirnya misalnya apa sih tujuan manusia hidup di dunia ya, kayak oke, kalau mungkin kalau secara agama, secara ilmu itu tuh bisa ya. Sorry, saya lanjut aja ke sini. Ini karena ada tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Nah, misalnya di sini di data ilmiah itu tuh bisa mampu menjelaskan fenomena alam ya. Kayak apa namanya? Kalau fenomena alam tuh ya, kalau misalnya mau mendung ya, habis itu biasanya hujan kayak gitu, atau hal yang lain gitu ya. Kalau langitnya putus-putus, oh biasanya dapat ikan banyak, nelayan. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan normatif seperti apa arti hidup ini, apa arti tujuan manusia itu nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kadangkala bahkan kita sendiri pun tuh masih suka nanya-nanya. Kayak aku tuh tujuan hidupnya apa sih, kok lontang-lantung kayak gini, kayak nggak jelas, kayak maunya apa gitu. Terus secara ilmiah itu kayak nggak bisa dijelasin. Tapi ternyata dalam surat Al-Zariyat ayat 56 itu udah jelas Allah itu menjelaskan tujuan manusia di dunia itu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada. Nah, di sini menjelaskan landasan makna hidup yang sangat mendalam ya. Maksudnya begini, misalnya dalam hal berbisnis ya, orang itu udah tahu kalau misalnya kita mengembangkan digital marketing ya dengan baik, kemungkinan pendapatan atau target market yang didapat atau penjualan itu akan besar, sangat meluas. Itu secara ilmu betul. Tapi kalau kita tidak punya landasan makna hidup atau tujuan untuk ibadah, misalnya bisnis untuk beribadah, bisnis untuk hanya untuk Allah, kita itu akhirnya jadi ngawur. Bisnis itu menghalalkan segala cara, ya mulai dari riba mungkin atau menipu pelanggan atau seperti apa, karena dia tidak ada tujuan untuk ibadah. Sedangkan ya kalau kita udah mati, ya sebenarnya hal-hal yang berbau duniawi itu kan ditinggal. Tapi yang bisa mengajak kita sampai akhirat itu kan ya niatan di awal itu, yaitu untuk beribadah kepadaku. Jadi semua hal yang harus kita lakukan di kehidupan ini tuh memang tujuannya hanya untuk ibadah. Sekolah ibadah, menikah ibadah, terus bisnis ibadah, dan semuanya. Jadi intinya dalam hal implikasi etis, interaksi antara ilmu dan agama itu tujuannya itu utamanya adalah mengarahkan pada kehidupan yang tentunya lebih bertanggung jawab dan lebih bermakna. Itu begitu. Oke, saya lanjut ke atas lagi. Sorry. Nah, kemudian ada juga pengalaman transformatif, yaitu peran pengalaman spiritual dan intelektual dalam memperdalam pemahaman tentang realitas. Misalnya orang-orang yang di sini itu orang-orang yang intelek, ya, orang-orang yang intelek itu memahami tentang kehidupan atau realitas yang ada itu akan berbeda dengan pengalaman orang-orang yang berbau spiritual. Contoh hal simpel adalah bagaimana orang Islam itu selalu diajarkan rimo ing pandum. Kayak udahlah, wes rezekinya ya segini, disyukuri alhamdulillah. Orang Islam tuh selalu paham, selalu menekankan pada yang namanya berkah, rezeki yang barokah, rezeki yang barokah. Tapi secara intelektual itu tuh nggak bisa dimasukkan dalam akal tuh nggak bisa. Kayak misalnya gaji 4 juta, ya mereka akan sangat spesifik nulis ya, oh ini untuk sekolah segini, bayar listrik segini dan semuanya. Tapi secara spiritual, kadangkala gaji 4 juta, tapi tiba-tiba sebulan itu kita tuh bisa habis 10 juta dan nggak tahu itu dari mana uangnya, karena hitungan kalkulator dari Allah kan. Lah orang Islam atau orang secara realitas tuh kalau secara pemahaman agama mereka tuh paham, wah rezeki ini barokah, rezekinya berkah. Jadi itu hal-hal yang mistis. Tapi memang begitulah yang terjadi. Jadi pengalaman transformatif antara pengalaman spiritual sama intelektual tuh memang kadang ya nggak bisa disambungin gitu kayak. Ya nggak mungkin lah gaji apa namanya honorer cuma 700.000 bisa hidup kamu ya. Secara
realistis emang nggak mungkin bisa makan aja sehari berapa, apalagi punya anak sekolah. Tapi buktinya ya bisa aja hidup gitu. Lah dari mana? Nah itulah kalau orang-orang yang punya pengalaman spiritual itu mereka ada konsep bersyukur, ada konsep berkah barokah. Gitu. Nah ada juga perbedaan mendasar. Ada metode verifikasi. Di sini ilmu mengandalkan data empiris dan juga eksperimen. Sedangkan agama itu tadi, ini balik lagi di awal. Otoritasnya teks suci dan pengalaman transendental. Kalau dimensi ontologisnya, kalau ilmu itu menyoroti material dan mekanistik, sedangkan agama itu dimensi metafisik dan normatif. Kalau kebenaran, kalau ilmu itu sementara dan previsible, jadi bisa berubah. Sedangkan kebenaran di keagama itu cenderung abadi dan tidak berubah, karena memang yang menjadi sumbernya adalah Al-Quran, jadi nggak mungkin berubah. Ya, seperti penciptaan bumi, kemudian dan bagaimana tujuan hidup manusia tadi itu nggak akan berubah. Jadi kebenaran yang menurut agama itu cenderungnya itu selalu abadi dan tidak berubah. Nah, ini perbedaannya antara iman dan rasio. Kalau iman itu pengetahuan yang bersumber dari wahyu ilahi, tradisi, pengalaman spiritual. Ya. Nah, kita percaya adanya iman. Segala sesuatu tuh kita percaya bahwa wes biarkan Allah yang ngatur gitu. Kadang-kala suka ngapain kita ribet kayak kita nggak percaya Allah aja. Nah, itu baliknya ke iman. Nah, tapi kalau rasio, misalnya itu pengetahuan yang ada logikanya, ada observasi, ada penalaran yang deduktif. Jadi bagus kalau kita tuh punya dua-duanya ya. Ada imannya kuat, tapi rasionya juga kuat. Sehingga sebenarnya kalau dibilang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu benar. Jadi Allah tuh nggak akan merubah nasib orang kalau orang tuh nggak berubah sendiri. Jadi rasionya jalan untuk menjadi orang baik. Kemudian Allah akan benar-benar menakdirkan kita jadi orang baik juga. Jadi iman dan rasionya dua-duanya jalan. Kalau wahyu ilahi itu memberikan panduan normatif dan nilai-nilai spiritual. Contoh ajaran Al-Quran, kemudian tradisi Islam ya. Nah, kalau penerapan rasional itu mengungkap mekanisme alam dan juga menguji hipotesis melalui metode yang empiris. Gitu. Metode ilmiah dan pengalaman spiritual itu bukanlah dua entitas yang saling meniadakan ya, tapi saling melengkapi satu sama lain. Karena tentunya yang seperti saya bilang tadi itu mengungkap realitas yang lebih mendalam tentang penciptaan dan keberadaan kita yang ada di dunia ini. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini itu apa gitu ya? Kalau secara ilmiah ya oke lah, mungkin kita hadir untuk sebagai pelengkap dunia ya. Karena kalau kita nggak hadir, dunia ini akan timpang. Kita hadir misalnya untuk menjadi media hadirnya anak-anak kita. Kayak gitu lah. Nah, dari pengalaman spiritual ya tadi hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi dua-duanya itu saling berdampingan, saling menyokong satu sama lain. Baik. Ini sepertinya udah seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada dialog di sini ya. Jadi ada upaya integrasi antara ilmu dan pengetahuan dan nilai-nilai spiritual menghadapi tantangan global, adanya perubahan iklim, krisis kesehatan, dan kemajuan teknologi. Kayak kemarin ada Prof bilang kayak kebakaran yang di Los Angeles, dibilangnya wah itu karena mereka ini sama Israel, sama Palestina gitu. Nah itu tuh yang sebenarnya tidak berkesinambungan gitu. Ya, itu kan perubahan iklim. Nah, secara empiris seperti gimana? Tapi kadang-kala orang ya disangkut pautkan dengan agamis yang itu sebenarnya juga nggak relevan. Peran pemikiran kritis yang terbuka untuk membangun masyarakat yang adil, toleran, dan beradab. Ya, semua hal lah yang ada di Al-Quran tuh secara agama itu semua sudah ada tersusun di sana ya. Jadinya kalau kita terbuka untuk mempelajari semuanya dan kemudian menyambungkan dengan kehidupan realita yang ada di dunia itu sebenarnya saling berkesinambungan dan akan membentuk konsep masyarakat yang adil, toleran, dan juga beradab. Kemudian mendorong pemikiran yang holistik dengan menyatukan aspek empiris, spiritual, dan pencarian kebenaran.
Nah, hubungan antara ilmu dan agama itu harus dipandang sebagai peluang ya untuk memperkaya wawasan dalam memperluas cakrawala pengetahuan. Tentunya harus selalu ada dialog-dialog yang konstruktif atau membangun untuk mengurangi potensi konflik dan menemukan sinergi yang produktif antara dua pemikiran yang selama ini tuh dianggap terpisah. Jadi misalnya ini pemikirannya secara orang intelek, kemudian pemikiran orang agamis, dan semuanya. Saya ada percakapannya Sujiwo Tejo yang dia itu sangat apa ya, dibilangnya itu kejawen gitu. Terus dia nanya tentang apa sih orang Islam kan ya yang penting sholat kan yang penting ingat sama Allah, zikir doang. Ngapain kita harus sholat kayak gitu. Nah, secara agamis itu bisa dijelaskan kayak misalnya hal yang paling terhormat dari manusia itu apa? Ya udah kepalanya. Tapi pada saat kita sholat, kita itu menaruh kepala kita itu sujud kepada Allah. Dan itu yang tidak dilakukan oleh agama-agama lain. Agama-agama lain itu ya cuma berdiri, mungkin gini doang. Tapi Islam itu beda. Kemudian hal secara disiplin ya. Dalam Islam itu, kita itu yang ngawasi itu kayak nggak kelihatan. Tapi manusia itu tetap sholat 5 waktu, tetap puasa. Padahal yang ngawasin itu siapa? Nggak ada yang ngawasin gitu. Tapi secara disiplin tuh manusia tetap ngejalanin itu gitu. Nah, hal-hal yang berbau seperti itu yang harus dijelaskan sehingga ada dialog-dialog gitu. Sehingga ada membuka pemahaman mereka yang tidak memahami konsep ibadahnya orang Islam dan semuanya. Tapi intinya ya, kalau menurut saya di Islam tuh disiplinnya sangat tinggi gitu. Kita itu nggak kelihatan siapa yang ngawasi kita, tapi mau nyolong aja takut kadang. Kayak, ada Allah. Nggak diawasi Allah, nggak kelihatan malaikat pun ya tetap puasa. Kayak gitu, dan semuanya. Nah, konsep kebenaran dalam perspektif ilmu. Ya, ini udah sih tadi. Oke. Kemudian yang secara agama, kebenaran ya, yang saya bilang tadi tidak berubah karena merupakan manifestasi kehendak Allah, itu sudah ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Ya yuarnas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li'atarafu lita'aruf inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Ini tuh udah jelas di ayat Al-Hujurat ya, bahwa manusia itu terbentuk laki-laki dan perempuan. Tapi kaum-kaum intelek kadang-kala yang nyeleweng, dia tuh bilang, kan cinta kan bebas ya, cinta kan nggak harus terikat antara laki-laki dan perempuan ya. Saya bolehlah mencintai sesama laki-laki. Nah, akhirnya muncullah golongan-golongan gay, golongan lesbian, golongan homoseksual dan semuanya. Nah, ini nih orang-orang yang terlalu intelek yang sangat menyimpang. Nah, padahal di Al-Quran sudah jelas bahwa memang bisa menciptakan kamu manusia yang lain itu dari laki-laki dan perempuan. Berarti di dunia ini itu hanya ada 2 kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, ini kebenaran abadi ini nggak akan bisa berubah. Nah, tapi kalau ilmu itu tadi bisa diselewengkan atau mungkin dari pemikiran-pemikiran modern, nah, itu bisa berubah lagi. Kayak gitu. Tapi kalau kebenaran agama itu nggak akan bisa berubah. Ilmu menekankan verifikasi melalui data dan logika, sedangkan agama mengedepankan normatif dan pengalaman spiritual. Ini yang tadi. Nah, tokoh-tokoh pemikiran Islam ada Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu menggabungkan pengalaman mistis dengan rasional. Al-Ghazali juga menekankan bahwa iman sejati tidak terlepas dari peran akal. Kemudian akal itu anugerah Allah untuk mengarahkan hati dan pikiran menuju kebenaran. Nah, karya utamanya tentunya Ihya Ulumuddin dan Tahafut Al-Falasifah. Di sini tuh Al-Ghazali itu mengkritik ya para filsuf yang terlalu tergantung pada spekulasi tanpa penafsiran rasional terhadap wahyu. Kemudian menolak dogmatisme yang semata-mata mengandalkan teks suci tanpa pemahaman logis. Jadi
terlalu spekulatif ya nggak boleh, terlalu mengandalkan Al-Quran pun ya nggak boleh gitu. Karena ya apa ya, seperti surat yang jelasin tentang poligami itu. Kalau terlalu dogmatisme atau mengandalkan Al-Quran ya, akhirnya banyak banget lelaki-lelaki itu yang, loh kan dibolehin nikah sampai 4 gitu. Padahal bukan begitu. Lah secara kita harus bahas lagi tadi di depan seperti hermeneutiknya. Memang nggak boleh. Ya asbab nggak boleh lah, Prof. jadi kayak langsung twing. Oke, nanti gimana nih? Sahabatnya Pak Ahyar. Ilmuwan nggak boleh reaksioner begitu. Oh iya iya betul betul. Mari kita bicara. Mari kita bicara. Iya, Bu Lia. Betul Pak. Ya. Betul, Prof. Betul. Iya. Nggak boleh baperan, Prof. Nggak boleh baperan ilmuwan kita. Iya, nanti sampean calon dokter. Jadi nanti dengan kepala dingin itu tidak betah. Itu kalau yang reaksi begitu itu adalah kaum pegiat gender itu. Tapi kalau dokter, mari kita dudukkan perkaranya. Oh, dialog lagi ya, Prof. Jadi ada dialog. Kenapa ada ayat fangkihu ma tabalakum minan nisa? Masna. Ya, langsung matna loh, Bu Lia. Geng, langsung masna, bukan 1 dulu, baru berpikir 2, 3, dan 4. Tapi Nanti langsung. Pak Allah ta'dilu fawahidatan, Prof. Oh iya itu kita tahu. Tapi sekarang kalau bisa adil gimana? Adilnya seperti apa, Prof? Tuhan, itu kan sangat masih logik. Adil itu kan secara spekulatif ya. Lanjutkan dulu. Mancing, Prof. Jadi, wahyu juga harus diterjemahkan secara rasional agar dapat diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa yang ada di Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah itu harus secara rasional ya. Makanya ilmu hermeneutik itu penting gitu. Untuk bisa kita lebih paham betul kayak asbabun nuzulnya, kemudian dari simboliknya atau kata perkatanya seperti apa, sehingga kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa tepat. Kemudian mengatasi keterbatasan akal manusia itu dengan pencerahan dan bersumber dari pengalaman spiritual. Ya, kadang kita manusia itu terbatas, kayak seberapa sih dalamnya laut atau seberapa sih luasnya angkasa ya atau dunia ini yang kita itu nggak bisa ngebayangin gitu. Langit ketujuh itu seberapa luasnya itu manusia itu akalnya sangat terbatas. Tapi dengan adanya sumber wahyu itu kita itu ya udahlah percaya aja sama Allah, balik lagi ke iman gitu, nggak usah lah banyak tanya-tanya yang kamu tuh terbatas akalnya. Kemudian perjalanan batin sebagai proses ya, integrasi antara akal dan hati untuk mencapai pemahaman mendalam tentang hakikat kehidupan. Balik lagi ke tadi, hakikat kehidupan kita adalah tujuan kita hidup itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, sehingga kalau kita sudah punya prinsip yang sama seperti yang diwahyukan, dalam menjalani kehidupan tuh kita bisa selalu ingat bahwa memang apapun yang kita lakukan ya tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Balik lagi, jadi lebih terarah. Baik, yang terakhir dari pemikiran Kristen ada Thomas Aquinas. Dia menekankan logika formal dan sistematis. Dia mengusung tradisinya Aristoteles. Di sini menunjukkan bahwa kebenaran dari wahyu dan penalaran ilmiah itu berasal dari sumber yang sama, yaitu kalau di sini ngomongnya Allah ya, bukan Allah di sini si Thomas Aquinas ini. Kemudian pengembangan 5 jalan atau Quincy V sebagai argumen rasional yang membuktikan keberadaan Tuhan. Nah, kemudian akal digunakan untuk menafsirkan wahyu dan menyusun dasar-dasar teologis secara logis. Kemudian menegaskan bahwa iman itu tidak mengharuskan penolakan terhadap akal, melainkan puncak dari pengetahuan. Penggunaan logika formal dan sistematis dalam merumuskan argumen teologis, dan yang terakhir, menyusun sintesis yang harmonis antara logis filsafat dan konteks normatif wahyu. Itu seperti itu. Dan beberapa yang lainnya. Gitu aja, Prof, yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman semua. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia. Oke, sama-sama. Sarannya, tujuan dari makalah ini, ya, tadi kan kita membincangkan masalah ilmu agama dalam perspektif. Nah, ingat ya,
dalam perspektif filsafat ilmu. Kalau dalam perspektif filsafat ilmu, maka penglihatan kita itu harus mengacu kepada sistematika dan ruang lingkup pembahasan di dalam filsafat ilmu. Dan itu yang kemudian menjadikan agama dan ilmu itu menjadi isu yang menarik, karena ada aspek-aspek yang kontradiktif dan ada aspek-aspek yang orang berusaha untuk mempertemukan antara keduanya. Seperti yang tadi dikemukakan di halaman 4 ya. Di halaman 4 mengenai perbedaan dan persamaan, persinggungan antara dua hal ini, bahwa ilmu dan agama itu bisa bertemu pada satu titik di mana mereka bisa kolaboratif. Untuk apa? Untuk memberikan eksplanasi, penjelasan. Penjelasan satu berdasarkan pada pengalaman empirik logis, dan yang satu adalah pada pengalaman transendental yang tadi sudah disinggung di sana-sini. Jadi ini melandasi studi kita. Apalagi saudara-saudara ini kan calon doktor pada bidang apa namanya keislaman, ya, calon doktor dalam berbagai bidang keilmuan yang spesifik, tapi dalam frame adalah dalam keilmuan Islam. Doktor UIN, ada yang angle-nya tarbiyah pendidikan, ada yang angle-nya itu adalah hukum, ada yang angle-nya itu adalah pemikiran, ya, ada yang angle-nya itu adalah mistik misalnya. Masing-masing silahkan artikulasikan dirinya di mana posisi saya. Tapi sekali lagi untuk melatih kita supaya tidak kemana-mana, maka agama dan ilmu kan bisa dilihat dalam perspektif yang makro. Perspektif dakwah misalnya. Oh, itu uraiannya panjang lebar. Tapi kalau dalam perspektif filsafat ilmu, maka pertanyaan pertama adalah secara ontologis agama dan ilmu itu gambarannya kayak apa? Mahiyahnya bahasa Arabnya itu, atau wordness-nya. Wordness-nya apa yang hendak kita ketahui. Ini kan ontologis. Di ilmu itu apa, di agama apa. Tadi sudah dijelaskan ya, di awal-awal makalah. Ilmu itu definisi apa begini, agama itu seperti ini. Jadi lagi-lagi kita selalu mengusung definisi bahwa agama itu sesuatu yang given. Wahyu, diterima tanpa reserve, gitu. Kebenaran yang tidak perlu diuji secara empirik. Dengan filsafat ilmu beda. Tadi agama ya, sekarang ilmu beda. Tadi empirik logis, ya. Tapi harap diingat bahwa nanti saudara itu akan belajar tidak hanya aspek-aspek yang logis. Ketika kita memasuki pembahasan tentang filsafat ilmu dalam Islam, seperti Bayani, Burhani, dan Irfani itu yang lagi populer di kalangan mereka yang studi Islam di level doktoral ini, ya kan? Supaya apa? Supaya tidak seperti selama bertahun-tahun lalu kemudian dunia ilmu pengetahuan Islam itu dianggap hanya sebagai penyambung lidah dari dakwah Islam, tapi kemudian konstruksi ilmunya kayak apa? Begitu. Kan belakangan ini saja kemudian teman-teman yang melakukan rekonstruksi berdasarkan kepada apa yang diprihatinkan oleh semacam Abid Al-Jabiri gitu. Dan juga ilmuwan lain yang sebenarnya sejak dulu zaman Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi itu berusaha untuk menciptakan sintesa antara kesimpulan rasional yang biasanya itu menjadi spirit di dalam berfilsafat di Yunani dan dilakukan secara bebas tanpa terikat dengan wahyu, lalu masuk ke dalam dunia Islam. Ya, masuk dalam dunia Islam itu lalu mengalami apa? Nah, itulah yang sudah dapat melihat bagaimana implikasi dari pergulatan antara filsafat dengan agama. Ya, filsafat dengan agama. Menghasilkan apa? Menghasilkan di satu sisi tudingan bahwa
filsafat itu haram hukumnya, masuk dalam ranah agama. Karena apa? Karena filsafat itu yang menjadi dewanya adalah akal. Dengan agama itu sudah merupakan satu kebenaran. Jadi kan disembung juga agama itu dengan ilmu sama-sama apa? Menuju kebenaran. Cuma secara epistemologis itu beda. Selama ini kemudian agama dianggap secara epistemologis kebenaran yang sifatnya perolehan. Perolehan lewat apa? Lewat wahyu. Dengan ilmu perolehan juga lewat apa? Lewat logika dan pembuktian. Lalu kita harus bagaimana gitu kan? Ketika kita lebih mempercayai ilmu, ya, yang kemudian cara berpikirnya, metode untuk sampai ke kebenaran itu sudah teruji, logiko, hipotetiko, verifikatif, falsifikasi yang tadi dikatakan, ya. Lalu agama apa itu? Ya kan? Nah, bagi mereka yang starting point-nya itu dari apa? Spirit budaya sekuler, maka agama lalu menjadi musuhnya ilmu. Ya kan? Ketika dulu zamannya Kopernikus yang melahirkan Eropa modern, itu kan musuhnya adalah gereja. Karena waktu itu gereja dianggap paling otoritatif untuk bicara kebenaran. Lalu kemudian Kopernikus datang dengan penelitian empirik tentang kosmos. Dan kemudian kesimpulannya bahwa alam semesta, bumi yang kita pijaki ini bukan flat, tapi bulat. Ya. Dan kemudian belakangan dibuktikan astronom-astronom bahwa perjalanan benda-benda langit itu bisa diketahui melalui ilmu astronomi. Kalau di dunia Islam namanya ilmu falak. Seperti itu. Tapi agama tetap berada pada dunianya sebagai satu kebenaran yang berasal muaranya itu pada wahyu. Jadi persoalan dialog ilmu, filsafat, dan agama itu adalah manakala filsafat atau ilmu itu masuk ke dunia Islam. Lalu kemudian yang melakukan sintesa Islam yang rasional jadilah Ibnu Sina yang kemudian merumuskan 3 persoalan metafisika yang oleh Ghazali, oleh ilmuwan Islam yang konservatif dikatakan Ibnu Sina sudah keluar dari Islam. Karena apa? Karena pandangannya mengenai 3 persoalan metafisika. Satu adalah alam ini qadim. Yang kedua, ilmu Tuhan itu hanya bersifat ijmali. Yang ketiga, kebangkitan di akhirat itu bukan kebangkitan jasmani, tapi kebangkitan rohani. Nah, ini upaya untuk mendialogkan antara agama yang menginformasikan tentang kebangkitan, tentang tadi yang dikatakan penciptaan alam seisinya tadi, ya, dan ilmu Tuhan itu 3 persoalan metafisika yang sangat berpengaruh di saat terjadinya dialog antara agama dengan filsafat. Kalau orang mengatakan alam ini qadim, ya, maka lalu kemudian itu berarti sama dengan Tuhan. Kalau sama dengan Tuhan itu namanya ta'adudul qudama. Ta'adud al-qudama itu membawa kepada implikasi kepada syirik. Antakuna ma'allah andadan. Jadi ada sesuatu yang sama-sama qadim selain Tuhan itu kan syirik. Polytheism. Multiplicity of eternals. Kalau begitu agama ngomongnya gimana? Alam itu hadis. Cuma filsafat tidak bisa menerima itu.
Coba Pak Ahyar atau Pak Hamam. Kalau saya tanya, sampean punya komputer dari mana Pak Hamam? Lalu Pak Hamam jawab, oh ini habis sholat subuh tadi saya mendapatkan kiriman dari dunia gaib. Kira-kira teman Anda di kelas S3 ini percaya nggak? Walaupun Pak Hamam itu orang yang sudah masuk dunia sufi misalnya. Mungkin punya khodim. Hah? Mungkin punya khodim. Loh lah ya Pak Anies. Enggak, Anda percaya nggak kalau saya ngomong begitu? Secara logika nggak percaya, bro. Loh, bukan, enggak, sama sebagai ilmuwan, saya membawa berita, Pak Hamam itu semula nggak punya komputer. Habis sholat subuh, dia lalu nenteng komputer, dia cerita, ini saya peroleh di mihrab masjid di dekat rumah saya. Lalu dia bilang, ini kiriman dari dunia gaib. Kira-kira Anda bisa benarkan nggak? Kalau Anda menolak, itu berarti Anda itu sudah berpijak pada jalan pikiran logis, empirik. Tidak empirik, tidak logis. Tidak ada sesuatu yang minal adam ilal maujud. Tidak. Minal maujud ilal maujud. Nah, seperti itu. Itu yang masuk akal. Jadi alam itu tidak mungkin ujuk-ujuk ada. Minal adam ilal maujud. Kalau itu kan teologi ini. Creatio ex nihilo bahasa Latin. Ini teologi. Nah, filsafat gimana? Filsafat itu tidak mungkin alam itu dari tiada. Lalu gimana? Ya ada semenjak azali. Semenjak apa namanya? Qadim. Ibnu Sina. Ya. Al-Farabi menggunakan istilah emanasi. Penciptaan atas dasar limpahan dari Tuhan. Teori emanasi. Tuhan berpikir tentang dirinya, tercipta apa namanya entitas lain. Mulai dari planet-planet yang ada, Merkurius, Jupiter dan lain sebagainya, sampai ke yang disebut bumi, yang kita diamin. Lalu tadi ada Big Bang. Big Bang. Ya, ledakan dahsyat yang kemudian menimbulkan alam. Semuanya spekulatif. Ya. Nah, itu satu gambaran secara ringkas mengenai dialog antara agama dan ilmu itu pernah menimbulkan ketegangan, mengkafirkan Ibnu Sina misalnya. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal dan secara jasadi itu sudah rusak menjadi tanah. Itu akal tidak bisa menerima jika dikatakan besok akan kembali lagi. Berarti Anda kalau misalnya dokumen ijazah Anda itu terbakar, bisa tidak dikembalikan? Ijazah yang tadi itu terbakar, lalu ada tidak teknologi yang mengembalikan itu menjadi utuh lagi? Kan tidak ada. Terbakar itu berubah substansi. Dari yang semula ijazah ada fotonya keren, sekarang menjadi abu. Ya. Bisa nggak Pak Hamam dikembalikan? Jawabnya pasti nggak bisa. Seperti itu. Nah, sama dengan orang sudah sudah meninggal, dimakamkan, sudah jadi tanah, lalu dikatakan besok akan dikembalikan seperti sedia kala. Itu bagi Ibnu Sina nggak masuk akal. Nah, terus gimana? Apa berarti kemudian kita itu tidak ada pertanggungjawaban? Ada. Tapi bukan jasmani. Apa rohani kita? Jadi yang menerima nikmat, menerima siksa, orang-orang yang bersalah itu adalah rohani. Nah, itu pandangan Ibnu Sina kan yang kemudian menimbulkan kehebohan. Jadi yang dipaparkan Mbak Lia hari ini itu adalah untuk mengartikulasikan di mana posisi agama, di mana posisi ilmu. Dan kemudian Anda sebagai orang yang mau ambil doktor bidang
ilmu keislaman. Nah, disitulah. Anda mau taat asas pada apa epistemologi empirik logis? Ya, mana mungkin wong yang Anda studi itu soal keislaman. Maka lalu harus ada pilihan epistemologi. Konstruksi epistemologi, metode bagaimana saudara menemukan kebenaran dari tema yang sudah dipilih sebagai penulisan disertasi. Nah, di situ Pak, artikulasi saudara itu kalau kita lihat dari perspektif makalah hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan ke pemakalah. Masih ada di situ ya? Masih, Oh, tidak ada suaranya ya? masih, Bro. Saya mau Masih. tanya, Bro. Oh ya, Prof. Pada Bu Nurlia. Boleh nggak, Bu? ya, Boleh, ya, Prof. silakan. Itu Ya, Mbak Nurlia ya masih itu ada di situ. tadi masalah Masna wa Sulasa wa Ruba. Ini lagi Wah, tertarik. booming ini, Rupanya Pak. Ya. Pak Anies sebenarnya menaruh perhatian pada ini ya. Masalahnya Silakan. dulu kan pernah ada kasus begini, Prof. Ya, ya. Waktu kasus haji itu eh, istilahnya ada berapa karung apa namanya eh, surat nikah jadi yang disita oleh pemerintah. Tapi tahunnya Bukan saya sudah lupa. pemerintah, bukan pemerintah. Oleh Yang menyita polisi, saya, oleh yang polisi. menyita saya itu. Ya, Sampai di mana posisi waktu itu? saya posisi waktu itu masih di anu, Prof. Saya waktu itu masih di Malaysia posisi saya. Gitu. Ya, Pak Anies di Malaysia. waktu itu ya. Gitu. Nah, jadi gini, sebelum sampai lanjutkan, saya jelaskan biar nanti tidak mengalami disorientasi. Ya. Ya. Jadi tahun 2015, 2014 ya, 2014 saat saya masih Dirjen Haji itu ada seseorang yang kopernya itu berat sekali. Kopernya berat sekali. Lalu kemudian ditimbang dan setelah ditimbang lalu kemudian dicek oleh petugas saya di Juanda sana, di Bandara Juanda. Ternyata isinya itu buku nikah. Isinya buku nikah. 2 koper penuh. Lalu kemudian saya ditelepon pas saya di Saudi, kemudian ini ada Bapak membawa buku nikah sebanyak ini. Lalu jadi urusan polisi. Gimana ini, Pak? Waktu itu saya keputusannya, saya harus ini dengan polisi karena polisi mau menahan. Mau ditahan itu, orang itu. Kalau ditahan tidak jadi pergi haji. Karena dia harus antri sekitar 22 tahun. Lalu saya bilang, hajinya berangkat. Soal tindakan kriminalnya urus nanti setelah pulang. Seperti itu. Jadi waktu itu kemudian dia berangkat haji, silakan nanti kalau tangkap dia setelah pulang. Ya kan? Berangkat haji, begitu pulang langsung disongsong di bandara. Dan kalau ditanya, loh untuk apa itu? Di sana ada konsumennya. Siapa konsumennya? Ya orang-orang yang kemudian memang ingin punya legalitas buku nikah tanpa harus dicatat oleh KUA. Nah, ternyata yang memproduksi buku nikah itu tidak hanya memproduksi buku nikah, tapi ijazah juga. Tinggal sesuai dengan pesanannya. Tapi kalau sampai saya tunjukkan tempat pesannya, jangan pesan ijazah doktor. Nanti. Jadi itu Pak Anies duduk perkaranya. Jadi kalau sampean bilang itu ada kasus itu kasus saya itu. Itu enggak apa-apa. Itu memang saya sebagai pejabat publik berhadapan dengan yang seperti itu. Kalau saya ceritakan sampai malam banyak soal-soal yang berkaitan dengan soal yang kayak begini. Silakan terus. Ya, itu tadi kan masalah Sulasa wa Ruba itu tadi kan. Ya, Memang ya. itu konsep ilahi ya, konsep Tuhan. Nah, tapi kan itu kan dalam apa namanya
konsep Al-Quran kan disebutkan ya kalau tidak mampu ya fawahidah saja kan gitu, satu aja. Itu Ya. berarti litahfif atau listiqol itu kan. Hmm. Fa in kuntum alla ta'dilu fawahidah. Fawahidah. Ya. Itu li apa? Listiqol atau litahfif. Sikoli li nafsihi atau asikoli ampusihim. Eh, Untuk Atau asikol li qaumin khas ya. gimana Prof. Pak Rizal? Gimana Pak Rizal? Maksudnya apakah asikoli li nafsihi atau Ya. asikoli ampusihim atau asikoli qaumihim. Nah itu dia. Pertanyaannya itu. Iya, Pak. Ya. Berat untuk Pak Anies. Gini Ustadz Rizal. Apakah tidak ada orang yang merasa itu bukan sikol gitu? Ya, Prof. Apakah tidak ada orang yang merasakan bahwa itu ini tidak masalah bagi saya? Oh ya. Karena dia Kalau mampu memenuhi keadilan. Loh, jangan pagi-pagi memberikan judgement. Tidak mungkin Anda itu bisa berbuat adil. Itu kan wa in kuntum alla ta'dilu. Sekiranya Anda, ya, wa in kuntum alla ta'dilu fawahidah. Kenapa Allah tidak langsung melarang saja? Ya. Tapi mohon maaf, Prof. in kuntum. Nah, bagaimana? Sedikit membandingkan dengan beberapa fakta sosial yang terjadi. Ya. Memang kasus poligami ini secara penafsiran pun sebenarnya belum selesai. Masih Memang nggak akan selesai, Pak. banyak hipotesa Ustadz. yang terjadi oleh para mufasir yang belum merasakan poligami, Prof. Oh iya, terus ya. Jadi kalau kita bicara asbabul wurud dari hadis-hadis yang dibaca itu, memang yang pelaku poligami ini belum selesai penelitian, Prof. Yang saya lihat ada beberapa kalau kita ingin menyatukan antara empirisme dengan rasionalitas atau fakta sosial yang terjadi, Prof. Ada satu kiai di Tuan Guru ya, yang di Lombok ya. Sekarang itu baru merasakan poligami itu setelah anaknya 21 dan rata-rata jadi kiai. Tapi dalam proses gimana Ustadz? Di Lombok. Enggak Ustadz, gimana kesimpulannya? Nah, kesimpulan saya yang pertama ini kan yang meneliti atau yang anti poligami adalah belum selesai penelitiannya juga, Prof. Terus yang pro poligami juga tersendat oleh aturan pemerintah ASN. Jadi penelitiannya juga para profesor belum selesai juga di situ. Oke, sekarang kita lihat dari tadi yang Ustadz Rizal bilang ya. Dari putra-putranya yang berjumlah sekian, ya, itu ternyata jadi kiai-kiai beken. Ya enggak? Ya. Ya enggak Ustadz? Artinya apa? Artinya poligami itu banyak mengandung hikmah. Begitu enggak kira-kira? Ya, kalau secara ilmiah memang ini penelitiannya, kalau bahasanya Bu Nurli tadi itu eksperimentalnya belum selesai, Prof. Karena yang ngomongnya hari ini, mohon maaf, Prof, berani tidak untuk mengeksekusi ayat ya apa namanya pangkihu ma tobalakum minan nisa matna dua langsung. Secara logika itu kan mengapa dari 2, Prof? Kenapa tidak 4 saja secara langsung? Kalau bicara memang kalau fakta sosialnya langsung kan di fikih saja tidak boleh menikahi 2 secara langsung saudaranya. Ya, betul. Ya. La tangkihul musyrikin juga la tangkihul musyrikat. Banyak aturan-aturan dalam munakahat itu pun berdasarkan sosiokultural masyarakat. Artinya penerapan poligami ataupun penafsiran tentang poligami ini belum selesai penelitiannya, Prof. Ya kalau disimpulkan dan yang diteliti itu yang belum pernah poligami kan nggak nyambung, Prof. Ya. Dan yang menyimpulkan itu adalah yang menentang poligami gitu ya. Ya kenapa dari 2 itu kan nanti mungkin di wilayah keilmuan tafsir nanti mengapa dari matna. Dan itu pun pakai kalimat ta'dil itu, Prof. Ada udlu at-tahqiq ke dalam gramatikal bahasa Arab itu. Kenapa enggak mengatakan atsaniyah?
atau ar-rabi'ah ats-tsalitsah, dia pakai musanna wa thulatsa wa ruba. Ya. Itu mungkin Oke. jadi diskusi nanti Prof itu. Nah, itulah. Jadi itu ada narasi wahyu kayak begitu, ya. Narasi wahyu kayak begitu lalu menimbulkan tafsir yang bisa tidak tunggal, ya. Ada yang menekankan wa in kuntum alla ta'dilu fawahidan. Jadilah pejuang-pejuang monogami gitu. Lalu ada yang memberikan penafsiran yang tadi itu empirik. Kenyataannya yang poligami itu sukses. Loh, kalau dibilang gagal itu di mata siapa? Kan di mata orang lain. Oke, kita berhenti di sini. Siap. Nanti kan diskusi ini memang tidak bisa selesai dalam satu majelis. Pasti akan berpanjang lebar. Boleh bertanya, Prof? Gimana? Baik ke pemakalah ataupun nanti sama teman-teman juga. Sebentar, sebentar, Pak Rizal, Ustadz Rizal. Iya, gimana, Pak Anies sudah selesai belum? Oh iya, sorry, mohon maaf. Iya. Ya, mohon maaf juga. Ya, itu tadi, Prof. Istilahnya sekarang itu fenomena yang terjadi kan seperti itu. Ada istilahnya perbedaan itu loh. Istilahnya ya itu tadi seperti katakan Pak Ustadz Rizal tadi. Lah kamu belum pernah mencoba sih, ya, seperti itu. Itu sekarang itu banyak sekali itu ya, rumor-rumor itu. Cobalah, nanti pasti ya itu. Itu kan namanya ngiming-ngimingi kayak gitu. Mohon maaf, Bro. Sebentar, Pak Anies dan Ustadz Rizal. Ini adalah pandangan kaum laki-laki, ya, kaum laki-laki. Sekarang kaum feminis gimana? Boleh mana, Mbak Lia? Belum. Kok diam aja? Saya mendengarkan para lelaki berbicara. Enggak, coba sampean sekarang ini. Ya. Kebetulan saya adalah salah satu dari dampak mudorotnya poligami, Prof. Jadi saya sudah tahu. Oh begitu. Jadi sampean menggunakan pendekatan normatif atau empirik kalau gitu? Empirik dong. Prof, dijebak sama normatif dan empirik kayaknya, Prof. Ya, nah ini makanya ini Mbak Lia, ini kan tadi itu begitu saya menyinggung itu kan dia langsung reaksioner gitu. Saya ingin argumentasinya karena dia yang memaparkan relasi antara agama dan ilmu. Nah, begitu. Nah, tadi ada disentil oleh Pak Anies soal poligami. Begitu. Terus kita sudah sedikit memperkaya dengan beberapa perluasan analisis dan sekarang Mbak Lia tadi itu. Jangan sampai nanti Prof di pembahasan poligami Al-Quran tidak rasional nanti, bahaya itu. Loh, maka saya itu gini kalau saya begini ya. Jadi wurudul ayah jangan diude-ude. Jangan diude-ude, termasuk jangan kemudian memaksakan penafsiran bahwa Quran itu nuansanya itu monogami. Boleh poligami. Nah, soal saya melakukan, it is my choice. Nah, begitu loh. Nah, my choice itu apa? Pertimbangan sosiologis dan psikologis. Sosiologis apa? Sosiologi masyarakat di sekitar situ itu gimana lazimnya gitu. Ya, ada orang poligami itu menjadi aib atau bukan. Psikologis bagaimana perasaan dari anak-anak misalnya. Apakah kita menuruti keinginan individu kita atau kita mempertimbangkan aspek-aspek orang lain yang akan terluka. Nah, ini pertimbangan yang sifatnya itu adalah subjektif yang orang satu dengan yang lain tidak selalu sama. Ustadz Rizal sudah ditunggu pesawat ya itu ya? Silakan jangan sampai tertinggal pesawat loh sampai. Izin Prof, izin. Sudah di bandara ya? Iya, mau masuk pesawat. Ya udah. Tapi nggak apa-apa Prof, saya bisa lama. Jangan sampai tertinggal pesawat. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa. Ya, waalaikumsalam. Ya. Selamat jalan. Jadi begitu Mbak Lia. Coba dua patah kata sampai Jadi berdasarkan asbabun nuzulnya Prof, kalau ini ngomongin tentang yang tadi Prof. Jadi analisis pemikiran yang bisa berubah ya. Kalau zaman mungkin Allah menurunkan surat An-Nisa itu kan awalnya karena dulu konteksnya itu banyak sekali lelaki yang berperang sehingga banyak
yang berguguran gitu. Jadi untuk melindungi para janda-janda yang ditinggal meninggal para syuhada itu, akhirnya turunlah ayat ini gitu, kayak ya udahlah boleh kamu nikahin, tapi ada batasannya juga, nggak boleh lah langsung 10 gitu. Jadi 4 kayak gitu. Nah, kemudian kalau disandingkan dengan dunia yang modern sekarang kita lihat deh Prof, lelaki sekarang itu dalam mendekati para perempuan itu nggak mungkin Prof, nggak mungkin kalau nggak diawali dengan kata-kata Hai, Assalamualaikum, kamu lagi apa? Nggak mungkin, Prof. Jadi pasti ada unsur selingkuhnya dulu sebelum mengikuti seperti hal yang diwahyukan oleh Allah, kayak gitu loh, Prof. Jadi nggak bisa disamakan dengan konteks kenabian, kayak, oh aku ngikuti sunnah Nabi. Nggak bisa, karena Nabi itu nggak ada ceritanya ngerayu wanita dulu, baru kemudian nikahin dia, nggak ada, gitu. Kalau yang di zaman sekarang, lelaki itu pasti minimal tuh ngerayu dulu, Prof. Kemudian diam-diam mereka deketan dulu. Baru kalau udah berani, barulah mereka izin sama istrinya. Jadi pasti ada unsur zinanya dulu. Makanya di sini konteks yang di zaman modern sekarang itu patut dipertanyakan gitu. Karena nggak sesuai konteks dengan turunnya surat An-Nisa ayat 3 ini gitu. Dan memang pada akhirnya karena adanya mudorot inilah itu ujung-ujungnya itu sehingga konsep keadilan itu menjadi spekulatif. Si cowok ngakunya loh aku bisa adil, tapi nyatanya di unsur cewek yang mana sekarang itu di Indonesia itu patriarkinya sangat tinggi, ada beberapa cewek yang dia itu bersinggungannya memang dia dianggap ya udahlah kamu di rumah aja nggak kerja. Sehingga berapapun nafkah yang diberikan suami, ya udah mau nggak mau tuh kamu harus konsep bersyukur. Ya udahlah kamu bersyukur gitu. Itu kan udah cukup. Jadi konsep adil itu hanya spekulatif dari pihak lelaki aja. Tapi kalau dibayangkan dengan keadilan dari pihak wanita yang mana dia hanya diberikan nafkah, sehingga akhirnya ya udahlah daripada saya nggak makan, atau saya daripada nggak suami, atau saya udah terlanjur punya anak, gimana saya nggak juga status sosial sebagai janda juga sangat buruk, sehingga akhirnya dia pasrah, ikhlas, ya udahlah terserah mau istri lagi ya nggak apa-apa. Tapi kebatinan dari seorang istri pertama yang dipoligami itu nggak akan pernah tahu. Makanya itu Allah bilang, sekiranya kamu mampu, karena nggak akan ada yang mampu, karena kita nggak pernah tahu hati terdalamnya seorang wanita yang dipoligami itu seperti apa. Seperti itu. Ya benar di mulut, oke nggak apa-apa mas, silahkan nikah lagi. Tapi hati terdalamnya wanita ini hanya Allah yang betul. Hati yang luka, Pak. Betul. Dan itulah yang mungkin menjadikan Allah itu benar-benar menekankan di kata-kata sekiranya kamu adil. Baik. Waduh, terima kasih Mbak Lia. Terima kasih. Ini yang saya harapkan. Prof. Ini yang saya harapkan. Jadi ada boleh pembelaan. respon sedikit, Prof. Ada komanya itu. Di pesawat masih. Iya. Ya, ini menarik ini, Prof. Jadi seperti yang tadi memang eksperimentalnya secara sistemik memang belum ada sistem untuk poligami yang ramah lingkungan, itu belum ada, Prof. Ya. Jadi apakah mungkin itu di Pangkihuma atau Balakum itu dimansuh, Prof? Ada konsep nasih mansuh. Seperti manansakh min ayatin, ada ayat yang dihapus. Kalau memang banyak para perempuan-perempuan yang modern ya, mohon maaf hari ini, yang kemudian tidak sepakat dengan ayat tersebut, apakah boleh ada konsep mansuh, Prof? Agar tidak terjadi kemudaratan seperti itu di muka bumi. Loh gimana di mansuh, bagaimana secara historis itu ayat itu masih berlaku? Ayat itu masih berlaku, tidak ada nasih mansuh di sini. Tidak seperti ayat perbudakan, jadi masih berlaku. Jadi narasinya juga sharih itu. Narasinya itu jelas, ya, dengan menggunakan fangkihu, ya, bukan kalimat berita itu, bukan kalimat berita. Lalu kemudian kejelasan lebih lanjut, alternatifnya juga dijelaskan 2, 3, dan 4. Jadi sudah sharih gitu, apalagi yang. Nah, tapi kalau kemudian ada constraint yang tadi itu in kuntum alla ta'dilu bahwa kita itu constraint-nya. Kalau Anda itu kalau tidak bisa adil, ya udah satu saja. Artinya apa? Orang boleh memilih satu. Itu pilihan subjektif orang. Karena pertimbangan sosiologis dan pertimbangan psikologi yang tadi dikatakan
Mbak lihat tadi itu, tidak ada wanita yang kemudian tidak terluka mendalam hatinya. kalau kira-kira begitu ya. Oke, kita close, Ustadz. Ya. Selamat jalan ya. Selamat jalan diskusi soal poligami kita hold dulu. Nah, Terima kasih, Prof. Ya. Baik, Pak Anies. Masihkah Pak Anies berapi-api untuk Ya, membahas kalau ini? kalau saya ya istilahnya yang saya khawatirkan itu kan gini, Prof. Orang mau poligami kok hanya nyari perawan doang. Padahal tadi Bu Lia kan mengatakan yang janda-janda juga diperhatikan dong, kan gitu. Oh iya, iya, iya. Iya, ya kalau sekarang Betul. orang zaman sekarang itu kan gitu. Poligaminya Oh, yang nyari yang perawan. Kenapa yang masa janda nggak mau? masa begitu? Masa itu untuk terlalu simplistis, Pak Anies. Iya, Eh, iya. mungkin berlaku pada orang tertentu, tapi misalnya itu dijadikan semacam hukum, ayatnya jangan dihapus. Tapi soal pilihan untuk menjatuhkan poligami atau tidak, itu terpulang pada masing-masing individu. Sebab tadi kan Bu Lia sudah mengakui, Mbak Lia. Sama tadi saya dengar loh omongan sampean. Sampean kan bilang itu dulu ketika banyak korban perang, ya. Lalu kemudian populasi kaum perempuan itu jumlahnya lebih banyak dan perlu untuk ini. Ya, kalau sekarang secara demografis kaum perempuan lebih banyak dari laki-laki, kira-kira itu memenuhi situasi yang sampai gambarkan enggak? Gitu. Sekarang malah sama kayaknya, Prof. Sama ya. Oh ya udah kan. Buktinya lelaki aja menikah juga sama lelaki, itu kan buktinya. Soalnya di kampus saya untuk jurusan psikologi itu kemudian hampir 80% itu perempuan. Kalau di kelas ini banyak kan Kemudian cowoknya, ceweknya cuma kemarin dikit. saya mengadakan gelar lomba inovasi, itu juara 1 sampai juara harapan 3, ya, itu cowoknya hanya 2. Semuanya kaum perempuan. Jadi lebih banyak kaum perempuan. Nah, tapi bukan berarti itu untuk melegalisir yang tadi itu. Nah, ini diskusi ini kita hold. Ya, Pak Anies ya. Iya, makasih, Prof. Silakan yang lain kalau ada yang berkaitan dengan soal entitas. Ini apa Mbak siapa ini? Mbak Lady. Saya Lady Eka Rahmawati, Prof. Ya, silakan Terima Bu kasih Lady. atas waktunya, Prof. Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, diskusi poligaminya nggak saya lanjutkan. Ya, enggak usah, Pertanyaannya beda sama poligami. Ya, udah dianggap selesai, Mbak Lady. Poligami boleh Sudah perawan ya. Dianggap selesai. Baik. Ya. Sama Tapi Bu gini ya. Nuria. Ya. Baik. Kita sudah Bu putus. Nuria, ini Ketok palu, terima Prof, kasih, sudah tidak ada Prof. lagi. Iya. Ya Bu Nurlia, terima kasih, materinya sangat bagus sekali ya Bu ya. Tadi banyak sekali sampai 19 halaman. Ini yang ingin saya tanyakan Bu Lia, tadi kan kita sedang membicarakan tentang ilmu dan agama dalam perspektif filsafat. Nah, saya itu ingin tahu tokoh-tokoh siapa saja yang memisahkan keduanya gitu Bu Lia. Tadi kan kalau Al-Ghazali sama yang tokoh Kristen tadi itu kan sudah menggabungkan, sudah menerima. Ya. Tapi apakah ada yang mesti ada ya, yang tokoh yang hanya dia ilmu saja, dia terus memisahkan diri dari agama, terus habis itu agama saja tadi yang disebutkan sampai mengkafirkan Ibnu Sina dan lain sebagainya. Nah, itu kalau bisa tolong dijelaskan. Karena sampai dewasa ini pun, sampai sekarang ini pun, kalau kita lihat di website, lihat browsing di TikTok juga masih banyak gitu ilmuwan yang starting pointnya itu tadi seperti yang Profesor katakan itu lewat sekularisme. Jadi mereka itu sudah benar dalam proses berpikirnya, dalam filsafatnya itu sudah benar bahwa ilmu itu dari olah pikir, dari melihat segala sesuatu itu berdasarkan rasionalnya seperti itu. Tapi ketika
keilmuan itu di sekolah-sekolah dimasuki agama, mata pelajaran agama, mereka langsung menolak. Mereka menolak dengan keras seperti itu, dan mereka menyatakan bahwa ilmu itu harus bebas gitu kan. Harus akal itu harus bebas berekspresi agar bisa mencapai kebenaran. Sementara agama itu dilihat sebagai dogma-dogma yang mengikat ilmu itu nggak bebas seperti itu. Terus dalam kajian filsafat kita sebenarnya kontribusi filsafat ini apakah sebagai penengah ataukah sebagai brainstorming gitu. Kalau agama, kalangan agamis itu kan kita yang moderat itu bisa mengakui, oh ya, agama dan rasional itu bisa disatukan. Tetapi ternyata ada kalangan ilmuwan yang tetap menganggap bahwa enggak, agama itu terlalu mengkotak-kotakkan, terlalu membatasi ranah keilmuan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah filsafat biar ilmu dalam Mbak ya? Ledi, Mbak Ya, Ledi, satu biar dulu. ini dijawab dulu. Nanti Oh, siap. nanti kehilangan kehilangan Siap, Prof. konteks. Siap, Prof. Silakan Mbak Lia. Siap, Prof. Oke, jadi tadi saya menyebutkan ada 2 tokoh ya dalam presentasi saya, karena itu pun udah 19 halaman, jadi udah ada Banyak banget. ya ada Al-Ghazali sama Thomas Kuhn. Tapi sebenarnya itu ada juga Al-Farabi. Jadi sebelum itu ya. Kalau Al-Ghazali kan tahun 1000-an ya. Kali ini Al-Farabi itu tahun 800-an. Jadi udah dari tahun 800-an tuh konsep filsafat Yunani tentang ilmu akal dan semuanya itu udah dibahas gitu. Jadi kalau Al-Farabi itu dia menggabungkan filsafat Yunani antara Aristoteles sama Plato. Ya, kemudian dengan ajaran Islam. Nah, secara hierarki keilmuan itu filsafat itu kalau menurut Farabi itu ada peran utama ya, di sini. Jadi gini, kalau filsuf-filsufnya yang beragama Islam atau dari konsep Islam itu biasanya sih lebih ke arah bilang bahwa ilmu dan agama itu saling berdampingan. Tapi kalau misalnya ini dia filsufnya itu dari Barat gitu, yang notabene Kristen, itu akan beda lagi. Mereka lebih mengedepankan kepada akal ya. Jadi kayak gitu. Nah, contohnya Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina itu dia dia itu memisahkan ya antara ilmu rasional sama ilmu wahyu. Tapi tetap anggap bahwa keduanya itu berasal dari yang sama, yaitu Tuhan. Gimana ya? Teori akal aktif, yaitu proses pencapaian ilmu pengetahuan itu. Jadi sebenarnya antara jadi ilmu manusia itu berasal dari Tuhan, tapi ada tahapan akalnya. Gitulah kalau Ibnu Sina tuh ngomongnya ya. Ya saya juga nggak tahu, seandainya saya tahu pikirannya Ibnu Sina seperti apa. Tapi intinya itu gitu, dia berpikir bahwa antara rasional dan ilmu wahyu itu memang keduanya itu sama-sama dari Tuhan. Itulah. Kemudian ada Al-Ghazali tadi ya kan. Kalau Al-Ghazali ya dia akhirnya mengkritik yang sebelum-sebelumnya ya, janganlah terlalu filsuf janganlah terlalu mengedepankan antara ekstrim kayak gitu. Jadi harus juga berdasarkan kebenaran agama. Nah, jadi harus dilihat. Mohon izin dulu, keluar dulu ya. Oh iya. Berangkat dulu. Selamat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat jalan, wabarakatuh. Ustadz. Ya. Terima kasih. Ya. Salam hormat, Prof. Ya. Terima kasih. Makasih Ustadz. Makanya ada kitab Ihya Ulumuddin tuh benar-benar membahas tentang Ihya, jadi Ihya Ulumuddin. Karena di situ tuh benar-benar dikesampingkan antara wahyu kemudian bagaimana kita cara hidup gitu kan. Nah, itulah Al-Ghazali di sini. Nah, kalau ada lagi setelah itu ada Ibnu Rus, kemudian ada lagi Thomas Aquinas ya. Kemudian ada René Descartes gitu. Kemudian ada Immanuel Kant. Jadi kalau yang berbau-bau kekristenan tuh ya udah beda. Dia lebih ke filsafat banget, lebih ke keilmuan banget. Kalau ke wahyunya itu kurang karena memang secara spiritual dia tidak ya kurang. Gitu Mbak Ledi kan. Mungkin Prof bisa menambahkan. Ya, saya nambahin ya, itu udah dijelaskan ya panjang lebar oleh Mbak Lia ya mengenai entitas atau pandangan dari tokoh tadi seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali dan lain sebagainya. Akan lebih ini kita kasih tambahan penjelasan yang tadi ditanyakan kan
tokoh yang kemudian tidak seperti Thomas Aquinas. Thomas Aquinas yang disampaikan Mbak Lia tadi dengan Summa Theologia, ya, dengan penjelasan merasionalkan teologis, karena dia orang Katolik. Ada yang kemudian pada akhirnya dia tidak bisa mempercayai agama atas dasar epistemologi ilmu itu tidak bisa menerima kebenaran yang tanpa diuji melalui proses-proses logika dan empirik. Contohnya yang paling ekstrim itu siapa? Friedrich Nietzsche. Yang kedua adalah Auguste Comte. Auguste Comte dengan filsafat positivistik itu sadar bahwa peradaban manusia itu memang diakui oleh dia. Dulu tenggelam dalam suasana mitis. Mitis itu apa sih? Mitis itu selalu mengkaitkan fenomena misteri kehidupan ini dengan sesuatu yang tidak rasional, yaitu dunia gaib, ya, penuh mitologi. Contohnya ketika ada gempa bumi, lalu kemudian di situ ada mitos bahwa yang sedang memikul bumi ini lalu mengalami masalah, gitu. Misalnya gitu. Gunung meletus itu dianggap sebagai yang dalam tanda petik yang bau rekso. Daerah gunung tertentu itu sedang tidak berkenan, misalnya. Lalu ada istilahnya mitos seputar Merapi misalnya, ya. Lalu mitos seputar orang memukul pohon kelapa pada saat terjadinya gerhana. Ini fase mitologi, fase mitis. Karena apa? Manusia tidak memperoleh penjelasan mengenai fenomena alam dengan menggunakan ilmu. Ya. Sehingga dia percaya kepada mite. Yang kedua, setelah itu ada agama. Agama memberikan penjelasan melalui kitab suci bahwa gempa bumi itu adalah kuasa Tuhan. Ya, kalau terjadi bencana alam, tsunami itu adalah kuasa Tuhan. Yang ketiga, ilmu pada akhirnya menemukan semua fenomena itu melalui penelitian empirik bahwa gunung berapi itu bisa dianalisis dari sudut ilmu pengetahuan tentang vulkanologi, yaitu keluarnya cairan magma dari perut bumi yang menimbulkan panas, lalu kemudian pasir, lahar, dan lain sebagainya. Itu bisa dideteksi, bahkan menjelang meletus itu bisa dilakukan deteksi dini bahwa gunung ini aktif, semakin aktif, siaga, awas, dan meletus. Pertanyaannya, kalau sudah begini, lalu penjelasan tentang Tuhan yang dianggap berkuasa atas segala sesuatu itu di mana? Nah, orang yang ekstrim seperti Nietzsche lalu mengatakan God is dead. Tuhan sudah mati. Mati karena apa? Karena digantikan ilmu. Itulah yang ditanyakan Mbak Lady tadi. Yang ekstrim berpihak kepada dunia ilmu dan menolak agama itu antara lain itu. Nietzsche, yang kedua siapa? Yang kedua itu adalah di psikolog, psikoanalisis itu, ya, yang mengatakan agama itu adalah kumpulan orang yang mengalami neurosis. Sehingga tidak bisa dipercaya. Lalu kaum materialistik, begitu. Nah, di sisi lain orang-orang beragama juga makin menguat. Terjadi tadi menolak itu Ibnu Sina, Al-Farabi itu ditolak semua karena sudah kebablasan. Jadi kesimpulannya apa? Dialog ilmu, agama, dan filsafat itu
tidak pernah selesai. Sampai sekarang pun kalau saya tanya, di sekitar Mbak Lady masih ada enggak? Masih ada enggak orang yang percaya bahwa keris itu memiliki kekuatan supranatural? Keris, Masih. keris, ya. Iya, masih di daerah yang apa eh, banyak unsur kejawennya gitu, Prof. Lah iya, Di iya kan. kaum-kaum yang kurang terpelajar seperti itu, maaf. Akrab. Makanya jadi keris itu sebenarnya kalau kita melihat fungsi intrinsiknya adalah melukai, ya, ya, tajam, melukai dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang memiliki keyakinan bahwa dia bisa memiliki kekuatan di luar sekedar melukai. Apa? Nah, enggak tahu, mungkin bisa menolak hujan atau apa begitu. Di saat modern kayak begini masih ada orang yang seperti itu. Begitu loh. Makanya saya katakan tidak akan selesai. Ya, itu yang seperti itu. Termasuk juga dialog antara agama dan ilmu. Nah, ya, agama ngomong tentang tsunami apa? Kan lalu mengatakan bahwa zuharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas misalnya. Ya, rusaknya alam laut dan bumi itu adalah karena ulah tangan manusia misalnya. Lalu terjadinya bencana banjir dan lain sebagainya. Ya, itu kehendak Allah. Tapi kemudian ilmu menjelaskan oh tsunami banjir itu bisa dikontrol oleh ilmu pengetahuan, bisa dideteksi. Banjir akibat dari penebangan pohon di hulu sungai. Tsunami akibat lempengan patahan bumi, air masuk ke dalam potongan itu dan kembali menjadi gelombang besar yang menyapu daratan misal. Itu penjelasan ilmiah. Ya, jadi seperti itu. Sore ini kita menarik karena kita membahas aspek-aspek yang kita alami sehari-hari. Seperti tadi yang ditanyakan itu. Ada ilmuwan yang anti agama? Ada. Ada ilmuwan yang setelah mengetahui dunia filsafat, lalu kemudian menolak filsafat? Ada. Ada yang mensintesakan? Ada. Nah itu. Yang mensintesakan itu ya Ibnu Sina, Al-Farabi, dan lain sebagainya. Begitu tambahan saya ya, Mbak Lady. Baik, Prof. Berarti ini tadi perdebatan itu tidak akan pernah berakhir gitu ya, Prof Tidak ya? akan pernah Berarti berakhir. filsafat ini memberikan kita brainstorming bahwa segala sesuatu itu bisa dilihat dalam Kan perspektif agamanya, ya kan kemudian dibuktikan ya secara rasional. kan Seperti filsafat itu, itu Prof. tidak ada kata selesai. Filsafat itu Oh. mengalir terus. Jadi orang tidak boleh berhenti berpikir. Kalau orang itu berhenti berpikir dan mengatakan semuanya sudah selesai masalahnya, itu justru kemandekan. Ya, dialektika pemikiran itu selalu mengalami dialektika. Ada orang berpendapat begini, muncul pendapat lainnya. Pendapat lainnya itu menjadi tesis baru yang akan menimbulkan antitesis. Antitesis lalu akan direspon orang. Begitu seterusnya. Maka istilahnya tidak akan ada selesainya. Begitu ya, Ya, Mbak Prof. Lady? Siap, siap. Ya. Boleh lanjut ke pertanyaan kedua, Prof. Masih berkaitan. Oh, silakan. Eh, Prof, kalau itu tadi alhamdulillah sudah tergambar, Prof. Sudah ada Ya. gambarannya bahwa memang filsafat itu selalu bergerak dinamis dan akan selalu ada mengalami dialektika. Nah, yang saya Ya. tanyakan, Prof, agama di sini karena kita studi Islam berarti kita memang fokus batasannya pada agama Islam. Sementara kalau kita berdialog dengan agama lain, Prof, misalkan Kristen, Buddha, Hindu, misalkan tentang konsep surga dan neraka, itu apa ya namanya? Mereka punya perspektif sendiri gitu, Prof. Nah, bagaimana filsafat ilmu ini? Apakah kita bisa agamanya itu bisa heterogen, bisa kita lihat dari perspektif agama manapun atau eh,
dalam studinya itu memang harus ke Islam gitu, Prof. Karena ada yang mengatakan bahwa kalau kita meneliti dan berbicara dari perspektif agama lain, mereka menyatakan bahwa kamu sudah berdasar pada Islam. Jadi kamu nggak bisa membahas tentang ini, tentang konsep surga dan neraka ini, karena kamu pikirannya sudah deduktif dan meyakini bahwa surga dan neraka dalam konsep Islam yang benar. Sementara dalam Buddha misalkan di kuil-kuil itu mereka meyakini yang bisa difisikkan seperti itu, Bro. Bisa dilihat secara nyata, secara realita seperti itu. Silakan Mbak Lia dijawab dulu. Sebenarnya kan balik lagi ini pada konsep kebenaran ya, Mbak. Ya. Nah, jadi kan tujuannya itu sebenarnya mendasarnya ya sama. Titik temunya itu pada mencari kebenaran yang hakiki. Nah, sekarang apakah kita orang Islam meyakini bahwa Gautama itu beneran adalah Tuhan secara kebenarannya, gitu, ya kan? Tapi yang kita yakini adalah mereka tuh punya satu Tuhan yang esa, kan? Bukan masalah bentuk Gautamanya, tapi punya Tuhan esanya. Sama halnya dengan ke Hindu. Hindu itu ada yang Widi. Yang Widi, kemudian dia punya kayak turunannya ke bawah tuh ada banyak banget dewa yang ratusan ya. Nah, kalau kita mungkin ya menyembahnya ke para sahabat-sahabat mungkin gitu kali ya, nggak ngerti gua. Tapi intinya kan mereka tuh punya Hang Widi. Nah, Hang Widi ini kalau kita ngomongin konsep kebenaran, itu tuh ya sebenarnya jatuh-jatuhnya pada keesaan Tuhan gitu. Sama halnya dengan Kristen dan Katolik, mereka meyakini adanya Tuhan Bapa. Tapi ngomongin Tuhan Bapa, kalau ngomongin konsep kebenaran secara Islamik ya memang zaman dulu itu yang kita aja orang Jawa kadang ngomongnya ya Gusti Allah gitu, Gusti atau Gusti. Gusti itu kan kayak raja, padahal bukan raja. Ya tergantung penyampaian kan, ngomongannya. Kalau zaman dulu memang nyampainya itu Bapak, tapi dianggapnya father atau pasti kalau father pasti punya anak gitu. Padahal itu simplikasinya adalah Bapak itu ya Allah sendiri. Adapun ngomongin Roh Kudus, itu simplikasinya adalah Asmaul Husna, menurut saya itu gitu, bahwa segala hal perwujudan Roh Kudus itu adalah ya Asmaul Husnanya Allah gitu. Tapi kalau di konsepnya orang Kristen itu dianggap Roh Kudus itu sendiri. Padahal Roh Kudus itu adalah bagaimana kita manusia kita ini hidup terdiri dari Asmaul Husna. Kayak ada Rohman dan Rohim, kita juga mampu mencintai satu sama lain. Karena punya ruhnya Rohman dan Rohimnya Allah. Tapi ada juga yang lainnya gitu. Jadi kita ini manusia ini adalah perwujudan dari, kalau di Kristen perwujudan Roh Kudus, tapi kalau kita perwujudannya dari Asmaul Husna. Jadi kita itu bisa berdialog dengan mereka sambil intinya itu tetap sama, yaitu tujuannya itu pencarian kebenaran yang sama. Seperti itu. Tujuannya apa? Ngomongin reinkarnasi. Ya kan orang Islam pun juga percaya bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Jadi setelah kita hidup di dunia, nanti kita akan hidup lagi di akhirat gitu. Tapi di konsep orang kehinduan, mereka percaya adanya reinkarnasi. Nah, ini kan cuma masalah perspektif yang berbeda kan. Karena adanya eksperimental yang berbeda. Gitu loh, itu Mbak Lady. Itu Prof. Baik, gini ya, begini. Jadi kita ini tidak hendak memasuki perbandingan agama. Tapi kita ini tidak membahas secara spesifik filsafat Islam. Itu nanti ada dunia sendiri. Kita masih pada tataran, sekali lagi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, jangan ke detail situ. Itu nanti wilayahnya wilayah filsafat Islam, filsafat Kristen, filsafat Buddha yang berkaitan dengan teologi mereka. Tapi apa wilayah kita? Wilayah kita itu ya perdebatan seputar epistemologi itu sudah begitu sengit. Sengitnya apa? Sengitnya ketika orang seperti Auguste Comte mengatakan
Peradaban yang maju itu adalah peradaban positivistik. Bisakah ini bertemu dengan agama? Kan begitu. Positivistik itu apa? Yang dianggap sebagai kebenaran itu adalah hal-hal yang positif. Positif itu real, ada, empirik, sensual, logis. Ya. Nah, yang tidak itu masuk kategori teologis. Dia bilang begitu. Teologis itu perkembangan setingkat lebih maju dibanding dengan mitis. Mitis itu zaman masyarakat primitif yang selalu memandang benda-benda yang ada di sekeliling kita itu memiliki anima. Anima itu mengandung unsur non bendawi. Ya itu tadi. Di Lombok itu ada tugu yang dikeramatkan orang. Nggak ada adanya baunya le, Prof. Putri Mandalika. Putri Mandalika. Ada itu di Narmada itu. Oh, tapi punyanya orang Hindu, Prof. Enggak, itu Mbak Lia pernah masuk ke situ nggak? Pernah. Ada patung Islam itu. Coba masuk ke situ, lalu ke Sitinggil itu, di sebelahnya itu ada patung yang orangnya pakai sorban. Coba lihat itu. Ya, itu simbol apa? Ya. Apakah simbol bahwa suatu saat di masa lalu itu ada tokoh Islam yang juga menciptakan perdamaian di situ, sehingga di situ di atas kolam itu kan ada semacam panggung gitu untuk pertemuan terbuka di situ. Nah, di situ. Jadi yang saya sampaikan tadi itu kita fokusnya pada itu. Agama itu kira-kira bertentangan secara diametral dengan ilmu, atau seperti yang sampai jelaskan di halaman 3 tadi. Agama dan ilmu itu saling bisa bergandengan dalam 4 poin tadi yang dibilang. Menjelaskan filosofi tadi, bla 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 tadi. Tapi kemudian bagi mereka yang berkutat dalam dunia epistemologi, acap kali dia karena filsafatnya mereka filsafat empirik, logis, ya nggak bisa terima agama seperti Nietzsche tadi. Nietzsche, terus kemudian psikoanalisis tadi, Sigmund Freud itu. Kenapa orang nggak percaya Tuhan sih? Ini orang sakit ini, jangan begitu. Lalu kaum materialisme juga begitu. Religion is the opium of the people. Agama itu adalah candu dari masyarakat. Dia meninabobokan kita dengan cerita-cerita khayali. Yang benar yang mana? Yang materialis. Yang empirik. Kayak kemarin saya mencontohkan, empirik itu apa semuanya menuju kepada kebenaran? Belum tentu, karena pengamatan indrawi kadang-kadang menyesatkan. Seperti contoh sederhana saya kemarin, pulpen yang saya pegang itu, Anda bilang ini kelihatannya lemas kelihatannya, tapi sesungguhnya dia adalah keras. Itu termasuk fata morgana, tongkat yang dimasukkan air kelihatannya bengkok. Jadi itu penjelasan atas pertanyaan dan paparan Mbak Lia sore ini cukup padat. Silakan ditengok makalahnya itu, ada 19 halaman. Ya, makalahnya sekarang, Prof. Enggak, kita sudah baca. Loh, kita tadi sudah baca. presentasinya. Apa? Yang tadi kan presentasinya, yang Niki makalahnya. Makalah. Papernya, Prof, papernya. Oh, papernya. Gini, papernya nggak usah. Oh, papernya nggak usah. Papernya nggak usah. Jadi cukup makalah itu. Makanya tugas Anda itu bikin makalah. Nanti papernya belakangan kalau kita sudah menjelang ujian. Oh, oke, siap. Ya, jadi untuk sore ini gitu ya, teman-teman. Masih utuh semua ya ini ya?
Masih, Prof. Si Prof, kecuali Pak Ahsan Rijal Pak Rizal yang yang tadi terbang izin. tadi, Ya, Prof. Pak Rizal izin tadi. Oke. Pak Slamet. Pak Slamet Riyadi. Kemudian Edi. Nah, ini. Pak Triani. Hadir, Prof. Ya. Terus siapa lagi? Siapa lagi yang belum kelihatan ini? Pak Amam. Reni, Mbak Reni. Iya, Prof. Iya, baik. Mbak Kulaifi. Ini Mbak Kulaifi di mana ini? Hadir, Prof. Nah, ini di mana ini? Saya di Bogor, Prof. Di? Di Bogor. Oh, Bogor ya? Yang Bogor, Jawa Barat. Iya. oh, yang kemarin saya tanya di daerah Narmada itu ya? Bukan ya? Kok Narmada? Di mana itu tinggalnya? Minggu lalu nggak hadir, Prof. Oh, Bogor udah hadir ya? Karena nggak dapat tiket. Belum hadir, Prof. Oh iya, iya. Oke. Tapi udah dapat makalah ya? Dapat tugas, Mbak. Pak Sudah, Kulaifi Prof. Pertemuan akan datang. Oh, oke. Pak Ledi, terus siapa lagi? Sebentar. Pak Akhyar, Hamam. Pak Hamam dan Mas Humam, ya. Tinggi, Prof. Saya Humam, Prof. Ya, ini masing-masing di daerah sendiri, di Surabaya. Kalau Iya, saya Prof, di saya di kampus Prof. saya, Prof. Dari kampus ya? Iya, Oh, saya di kampus, baik. Prof. Ya, baik. Baik, kalau gitu sampai ketemu ya. Ya, Prof. Jumat depan itu tanggal 28. Ya. Pak Imad itu. Betul, Pak. Saya, Pak. Pak Imad. Betul, Ya. Pak. Dan Pak Minggu Akbar depan. sebenarnya. Hah? 2 orang, Prof. Oh, Iya. Akbar dengan satuan ya? Di satu kampus ya? 2. Halo? Bagaimana, Pak? Pak Imad itu di mana? Saya lagi di Semarang kebetulan, Prof. Oh, di Semarang ya, oke. Iya. Oke. Minggu depan saya sama ini Bu Hulaifi 2A, Ya, oke. satu presentasi. Ya, minggu depan itu kan tanggal 28 ya. Ramadan? Ramadan Muhammadiyah tanggal 1, Prof. Muhammadiyah tanggal 1, NU belum tentu gitu. Kan gitu. Ya kan? Ya kan itu biasa, enggak usah kita baper. Jadi, iya, gitu. Karena dia enggak bisa menentukan sekarang. Ya, bagaimanapun enggak bisa ditentukan sekarang. Tapi Muhammadiyah kalau ditanya kapan puasanya, tanggal 1. Nah, itu. Berarti Alasannya Imam Tarawih ada. bisa diwakilkan. Apa? Imam Tarawih nanti bisa diwakilkan itu. Oh. Nah. Oh itu. Oh iya ya, itu malamnya sudah sudah tarawih ya? Iya. Ya enggak apa-apa, Prof. Gimana? Nanti diwakilkan, Prof. Tetap kuliah ya? Iya, tetap. Ya? Iya, Prof. Ya, tetap. Ya, Manfaat waktu. Baik, saya kira begitu. Sampai ketemu minggu depan, jaga kesehatan ya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah, masuk Ramadan ya, dengan penuh khidmat ya, dapat fadilahnya Ramadan yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Saya keluar ya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih, Prof.